Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini, gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah dan juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu dielu-elukan di Yerusalem, kini di gereja dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja dilaksanakan lewat pemberkatan dan perarakan Palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi. Upacara Minggu Palma pada hari ini dilaksanakan dan terbagi atas dua bagian. Yang pertama, upacara di luar gereja, pemberkatan dan pembagian daun palma, serta perarak-arakan. Yang kedua, upacara di dalam gereja. Kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Palma ini. Dan mohon pada saat upacara di luar gereja, umat mengarahkan pandangan ke luar gereja. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu mari kita dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sampai mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita lanjutkan dengan pemberkatan daun palma. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kudus palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan kuasa sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan keledai dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Akan segera mengembalikannya. Hal itu ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskannya Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat jumlahnya mengeluarkan pakaiannya di jalan, ada yang memotong ranting-ranting dari pohon dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapa orang ini? Hanya itu Yahud. Nabi Yesus. Demikian puji Kristus. Saudara, saya kasih dan dalam Injil Yohanes tadi, dalam Injil Lukas mengisahkan bagaimana perarakan Yesus masuk ke Yerusalem adalah peristiwa sebagai raja damai, bukan raja di dalam kerajaan zaman dulu yang mengendarai keledai dan pengawal-pengawal dengan segala senjata tajam, termasuk tombak dan sebagainya. Inilah raja damai yang tidak mau berperang, mau berdamai dengan siapapun, bahkan yang memusuhinya. Yesus menghadapi hal demikian penuh dengan tantangan dan menghadapinya dengan semangat yang luar biasa. Yesus bisa dia katakan korban politik. Kalau seandainya itu terjadi di dunia dan Yesus tahu, mungkin kabur menjadi DPO, daftar pencarian orang Yahudi. Karena Yesus berbuat baik, Yesus menghadapinya dengan keberanian. Mungkin dalam spontan kita, ayolah kalau bunuh saya siap. Karena Yesus berbuat baik. Ya, inilah semangat Yesus yang mau berbuat baik dan mengajarkan yang baik. Di dalam hati kita ada semangat, mungkin kita bisa semangat Yesus. Ya, bunuhlah saya, siap. Ini kata-kata yang seringkali jarang dihadapi oleh orang-orang politik, pemimpin. Kita melihat pemimpin-pemimpin dunia yang dimaksudkan banyak kabur ke luar negeri bagi negaranya. Yesus siap menghadapi penderitaan Bapaknya karena Yesus menjalankan hal yang benar untuk keselamatan manusia. Semoga kita bisa mengambil pesan bahwa kalau kita
kebenaran untuk tidak takut menghadapi suatu peristiwa yang tragis, kematian seperti dalam pekan suci ini akan mengalami suatu kematian. Semoga kita semua juga diberi semangat oleh Yesus untuk keberanian selalu berbuat baik melawan segala kejahatan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekasih, sebelum perarakan, mungkin misinya bisa membagikan pertama ada yang di gereja. Silahkan yang di luar juga boleh, atau ya gimana baiknya. Yang di dalam tolong misinya membagikannya supaya umat di dalam nggak keluar masuk. Bagi berbaris berapa, 55 atau berapa? Kita akan memasuki gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi, perayaan misteri kesengsaraan Kristus dalam Ekaristi. Perarakan akan dimulai dengan urutan pembawa dupa, misdinar pembawa salib dan lilin, misdinar yang lainnya, lektor, pemazmur, pasio, doa umat, imam, dan Bapak Ibu umat yang ada di luar gereja, mohon untuk mengikuti perarakan dan masuk dalam gereja. Kita nyanyikan Madah Bakti nomor 395. Sudah semua memegang? Boleh ambil 2, boleh ambil 3. Masih banyak tahun palem. Ya, nanti dalam gereja dapat 1, pulang bisa 2 atau 3 lembar lagi. Kita nyanyikan lagu perarakan. Siap kita untuk perarakan ke dalam gereja.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang hina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggut salib kami sendiri. Sebab Dia Tuhan dan pengantar kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku akan meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung.
bagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku? Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika tiba saat perjamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakan lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Lalu terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja para bangsa memerintah rakyatnya, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan yang pemimpin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang telah aku alami. Maka aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku." Lalu Yesus berkata kepada semua rasul, "Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa?"
Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Di sana ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang hendaknya terjadi. Dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas mendekati dia untuk menciumnya. Maka Yesus berkata kepadanya, Hai Yudas, engkaulah menyerahkan anak manusia ke dalam dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam agung, sehingga putuslah telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Saatmu dan inilah kuasa kegelapan itu. Rumah Imam Agung dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati Petrus lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku bukan seorang dari mereka." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, "Coba katakan, siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Setelah hari siang berkumpullah sidang para tetua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadap Yesus ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu toh tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu toh tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? kita telah mendengarkannya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus. "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan kini sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Tetapi melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus.
Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu pun, apapun yang dilakukannya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya, sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Penyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan seorang keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah kau lakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain diselamatkan,
Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Umat dimohon berlutut. Umat dipersilakan duduk kembali. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang besar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Waktu itu ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Majelis Agung dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dan sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun.
Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dalam melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengarkan cukup panjang Injil Lukas, kisah sengsara Yesus, yang mana Lukas mengisahkan kisah sengsara itu dengan menekankan keagungan Yesus sebagai manusia dan melukiskan sikap seorang murid. Sikap seorang murid adalah sikap yang siap sedia mengikuti sang guru dan memikul salib seperti Simon Kirene merenungkan penderitaan Kristus seperti para wanita, serta menyesal dan bertobat seperti penjahat yang bertobat. Dalam kisah sengsara yang cukup panjang dan juga mulai perarakan tadi, kita bisa merenungkan bahwa kehadiran Yesus saat menuju Yerusalem berhadapan dengan banyak sikap orang-orang sebelum bertemu dengan Yesus dan sesudah dengan Yesus. Ada yang pertama juga memohon, ada yang memuji, namun pada saat-saat terakhir ada juga yang mencaci maki Yesus. Pujian kepada Yesus saat Yesus melakukan suatu hal-hal yang baik, mukjizat-mukjizat yang baik dan ajaran-ajaran yang baik. Saat Yesus dimaki-maki, yaitu saat Yesus menghadapi penderitaannya menuju Golgota, disidangkan, disalibkan. Saudara-saudara kasih, pesan apa yang kita petik dalam Minggu Palma ini, bahwa kalau kita merenungkan segala sesuatunya bukan hanya soal hidup beragama, beriman, tapi juga merefleksikan hidup di suatu bumi ini, dunia ini, yang juga satu bumi yang dimiliki oleh beberapa negara. Ada 5 benua. Setiap benua juga memiliki pemerintahan negara tersendiri. Dan negara tersendiri bisa memiliki beberapa wilayah-wilayah untuk memimpinnya. Peristiwa sengsara Yesus tentu bertolak belakang dengan orang-orang yang memiliki kuasa. Kita pernah mendengar berita di negara lain seorang presiden kabur karena berbuat jahat kepada rakyatnya dan rakyatnya memberontak, lalu minta suaka politik, tidak kembali ke negaranya karena sebagai pemimpin bukan sebagai pelayan tetapi sebagai penguasa yang menyengsarakan rakyat. Tetapi berhadapan dengan Yesus, bahwa Yesus selalu berhadapan dengan orang-orang yang berpikiran negatif. Apa yang dilakukan oleh Yesus mereka pandang negatif, seperti orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bahkan sampai ke Pilatus dan Herodes. Pandangan yang negatif, berpikir negatif inilah yang akan merusak dirinya sendiri maupun tatanan yang sudah baik yang dilakukan oleh Yesus. Dari peristiwa ini kita
merenungkan bahwa kita juga perlu mengambil sikap kepemimpinan Yesus itu sendiri yang berani menghadapi risiko kematian. Kisah para martir yang membela imannya diawali dari Yesus itu sendiri, yang mana Yesus wafat di kayu salib. Yesus tidak kabur. Seandainya Yesus kabur, itu bisa menjadi daftar pencarian orang, atau bahasa Inggrisnya wanted, dicari orang. Kan Yesus bukan penjahat, Yesus bukan bandar narkoba, Yesus bukan pemberontak, Yesus bukan yang pembohong dan penipu, tetapi Yesus adalah orang yang sungguh mau menyelamatkan. Tetapi sebagian orang yang tidak menerima kehadiran Yesus, termasuk ahli-ahli Taurat, para tua, imam kepala, dan orang-orang Yahudi, akhirnya dihadapkan kepada penguasa Pilatus dan Herodes, dan karena desakan oleh rakyat, akhirnya Pilatus pun juga menyerahkan itu kepada rakyat. Suatu kepemimpinan yang tidak bertaji Pilatus itu. Dia tidak berani memutuskan untuk jangan dihukum. Dia hanya mendengar suara rakyat yang itu jalurnya tidak benar. Karena dia takut posisinya itu ditumbangkan oleh rakyat, karena kalau tidak mengadili Yesus, Pilatus pun jabatannya akan turun. Ya karena mengamankan posisinya, ya ikuti suara rakyat yang jahat ini, suara rakyat yang tidak baik ini. Akhirnya Pilatus juga tidak bisa berbuat apa-apa, lalu rakyat yang bertindak. Saudara-saudara kasih, masa lalu Yesus sungguh menderita, tapi itu jangan dilupakan peristiwa Yesus, tapi harus kita resapi, kita hidupi di dalam hidup kita sendiri, bahwa penderitaan ada tujuannya adalah kemuliaan kebangkitan Tuhan itu sendiri. Inilah yang perlu kita renungkan dan kita pesan, bahwa kita juga masih dalam perjalanan jalan salib kita masing-masing. Kita masih dalam perjalanan salib kita masing-masing sesuai dengan ya beban yang kita pikul, entah beban dari orang lain, entah beban dari diri sendiri, entah beban dari yang lain yang kita tidak tahu. Kita selalu memohon kekuatan Tuhan agar jalan salib kita masing-masing itu kita satukan dengan juga jalan salib Yesus, sampai kita kepada suatu tujuan yang terakhir di dunia ini adalah kematian. Namun kematian bukan akhir segalanya, yaitu ada kebangkitan badan, ada kemuliaan dan kedamaian, kebahagiaan. Itulah yang menjadi jaminan kita, Yesus sendiri yang akan menyelamatkan manusia. Dalam kisah sengsara dalam salib tadi juga, saat Yesus wafat juga mengampuni orang-orang yang mengutuk. Ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kepada penyamun yang bertobat, hari ini juga engkau akan masuk bersama aku di Yerusalem. Saudara-saudara kasih, mari kita menghayati Minggu Palma Pekan Suci ini dengan mempersiapkan batin kita, hati kita, apa yang dilakukan Yesus. Cinta kasihnya dan pengorbanannya harus juga mewarnai kehidupan kita sehari-hari sebagai keluarga, di keluarga masing-masing, sebagai warga negara, sebagai umat di lingkungan, sebagai umat di paroki maupun keuskupan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri untuk memperberi pada
kita mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya kepada Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang dikasih sekarang dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, aku percaya akan Roh Kudus, percaya akan Roh Kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Kuasa, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak untuk memanjatkan doa permohonan kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan. Menyerahkan nyawa adalah persembahan yang tak ternilai dalam hidup manusia. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai daripada nyawanya sendiri. Dan itulah yang tersisa pada diri Yesus. Dan itu pun Ia persembahkan kepada Bapa. Marilah kita memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Kita satukan persembahan kita dengan kurban Kristus di altar.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami dan uskup kami Alusius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai Kristus. Dialah domba Allah, dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menolong kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Yesus menandai pendamaian Allah dengan manusia melalui putranya yang rela wafat di salib. Segala dosa manusia dihapus. Untuk itu, marilah kita menyambutnya dengan penuh iman. Yang diperkenankan untuk menerima komuni adalah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik atau yang sudah diterima sebagai anggota gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama, serta tidak memiliki halangan dalam menerima komuni kudus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman dari Selamat pagi, mohon perhatiannya untuk pengumuman gereja. Pengumuman Gereja Katolik Santo Matius Kuala Kapuas, Minggu 13 April 2025, Minggu Palma. Pengumuman kolekte Minggu 6 April 2025. Kolekte pertama berjumlah Rp1.396.000. Kolekte kedua berjumlah Rp1.000.000. Hasil parkir berjumlah Rp345.000. Jumat 11 April 2025, kolekte berjumlah Rp382.000. Kedua, lain-lain. 1. Pengakuan dosa akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Senin 14 April 2025, waktu 16 sampai 19 WIB atau jam 4 sore sampai jam 7 malam WIB, tempat Gereja Katolik. Kedua, membersihkan komplek kuburan Katolik akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa 15 April 2025, waktu jam 15 WIB atau 3 sore. Tempat komplek kuburan Gereja Katolik di Jalan Jawa. Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Paskah, bidang liturgi bagian seksi lomba anak akan melaksanakan beberapa lomba. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak atau yang ingin menyumbangkan telur Paskah, telur dapat dikumpulkan pada hari Jumat sampai Sabtu di aula gereja tempat akan disediakan oleh panitia Paskah. Atas kerelaan umat kami ucapkan terima kasih. Dana kesehatan dan dana kematian yang terkumpul pada bulan Januari sampai April 2025. Lingkungan Santa Maria, dana kesehatan terkumpul sebanyak Rp335.000, dana kematian terkumpul sebanyak Rp275.000. Lingkungan Santo Aloysius, dana kesehatan terkumpul sebanyak Rp710.000, dana kematian terkumpul Rp710.000. Jadwal petugas liturgi dan gladi bersih Pekan Suci 2025. Kamis Putih, misa pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Kur lingkungan Santa Teresia. Organis Saudara Anasta. Lektor 1, Saudari Febi. Lektor kedua, Saudari Tri Dirso. Pemazmur Pak Nugroho. Doa umat Saudari Mona. Pembawa persembahan Bapak Ibu Selot, Bapak Ibu Christian Irianto, Saudara Tio, Saudari Esther. 12 Rasul. Yang pertama, Bapak Sinaga. Kedua, Bapak Julius Rembon. Ketiga, Bapak Luhut Sinaga. Keempat, Bapak Wahyu. Kelima, Bapak Edi Susanto. Keenam, Bapak Lario. Ketujuh, Bapak Borius. Kedelapan, Bapak Tommy. Kesembilan, Bapak Christian Pandu. Kesepuluh, Bapak John Rosari. Kesebelas, Bapak Baltasar. Kedua-belas, Bapak Safer. Gladi bersih, hari Kamis 10 April 2025, pukul 16 WIB atau jam 4 sore.
Jalan Salib Pagi atau hari Jumat 18 April 2025, pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Petugas Jalan Salib Legio Maria. Jumat Agung, misa pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Kur Lingkungan Aloysius, Lektor 1, Saudara Eka, Lektor kedua, Saudari Apnia Maria, Pemasmur Saudari Vanka, doa umat, Pastor. Pasio, yang pertama Saudara Hendrik, yang kedua Saudara Yofil, yang ketiga Saudara Ronald, yang keempat Saudari Rosi, kelima Saudari Vanka, keenam Saudara Aldo, ketujuh Ibu Yohana. Gladi bersih, hari Minggu 13 April 2025, pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Malam Paskah, misa pukul 18 WIB atau jam 6 sore, Kur Paroki. Organis Saudara Yofil, Lektor 1 Bapak Wahyu, Lektor kedua Ibu Ika Irianti, Lektor ketiga Bapak Titus, bacaan epistola Ibu Diana, doa umat Saudari Rayi, litani orang kudus Saudari Aura. Pembawa persembahan Bapak Ibu Kiswoyo, Bapak Ibu Hendrik Wewengkang, Bapak Ibu Nurhadianto. Exultet, Pastor. Gladi bersih, hari Senin 14 April 2025, pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Minggu Paskah, misa pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Kur Lingkungan Santo Fransiskus, Organis Saudari Aura, Lektor 1 Ibu Agus Cahyono, Lektor kedua Ibu Endang, Pemasmur Ibu Daria Juwita, doa umat Samuel. Persembahan Grace, Jovita, Felin, dan Alex. Gladi bersih, hari Selasa 15 April 2025, pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Untuk petugas yang berhalangan dapat menghubungi seksi liturgi Paskah atau Ibu Yohana. Tambahan, yang pertama dimohon untuk petugas 12 rasul untuk berkumpul sebentar setelah misa selesai. Yang kedua, petugas tatip selama pekan suci. Yang pertama, Kamis Putih, Lingkungan Santa Maria. Yang kedua, Jumat Agung, Lingkungan Santo Fransiskus. Yang ketiga, Sabtu Suci, Orang Muda Katolik. Yang keempat, Minggu Paskah, Lingkungan Aloysius. Petugas tatip sebanyak 4 orang dan diserahkan kepada ketua lingkungan atau komunitas masing-masing. Mohon kerelaan hati dan kerjasamanya. Terima kasih. Yang ketiga, mohon izin menyampaikan informasi sehubungan dengan perayaan misa selama pekan suci, maka kami orang muda Katolik menyampaikan bahwa untuk teks misa disediakan selama masa tersebut akan dijual seharga 3.000 per buku. Mohon dukungan dari kita semua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan agar dapat diketahui oleh kita bersama. Demikian pengumuman hari ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tambahan dari pastor, yang pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini hujan, kita berani Ekaristi Minggu Palma hujan, di Tuhan kita sudah selesai misa, berhenti hujan. Nah, kita harus terima kasih kepada Tuhan juga diberi hujan. Jadi yang memberi hujan ini bukan pastor ya, Tuhan. Jangan marah ke pastor, pastor misa hujan-hujan ya. Yang memberi hujan itu Tuhan, bukan saya, bukan pastor. Itu harus ucapan terima kasih. Yang kedua, terima kasih juga kepada panitia yang hari ini Minggu Palma sudah kita jalankan dengan baik. Terima kasih kepada petugas KOR, organis, lektor, lektoris, tugas hemat dan dekorasi, dan juga misinar. Tetap semangat, energik, anak-anak misinar, dan semua saja yang telah membantu
terselenggaranya Minggu Palma ini dengan baik. Ketiga, mohon bantuan juga umat yang di rumah mungkin punya ternak ayam petelur. Kalau ada telur ya sumbang ke paroki. Kalau nggak ada, nggak tahu caranya bagaimana. Untuk Paskah anak-anak ya, bukan untuk Paskah pastor. Paskah anak-anak, nanti waktu hari Paskah telur itu akan dibagikan kepada anak-anak ya. Juga lebihnya nanti untuk orang tua, untuk bapak dan ibu. Kemudian dalam masa pekan suci ini sampai hari Paskah, saya pindah misa. Nah, pindah misa bukan di pusat paroki, tapi di stasi. Ya, di stasi Catur, Barimba, Sungai Kayu, ya, terusan sampai ke Dadaup, Lamunti. Ya, jadi yang misa di sini mengganti saya Romo Valen. Jadi selama pekan suci ini saya pindah misa, ya, meninggalkan paroki menuju ke stasi. Ya, itu supaya umat tahu kok Romo Hernomo mana, kok nggak muncul-muncul dikira mati atau apa kan. Nah, kami beritahu ke umat, kami hari raya Paskah dan Jumat Agung itu ke stasi. Ya, di sini Romo Valen yang tugas. Saya kira itu saja pemberitahuan dari pastor. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri peran Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara mengikuti teladan kerendahan hatinya, mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus tinggal serta menetap saudara senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur.